Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Parepare memusnahkan 1,6 juta batang rokok ilegal dan 398 liter minuman keras, miras, tanpa pita cukai, Selasa, 19 November 2024. Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024 dengan nilai 2,3 miliar rupiah. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, KPPBC, Parepare, Dauni Marbagio mengatakan, rokok ilegal tersebut merata ditemukan di wilayah kerja Bea Cukai Parepare, mulai dari Kabupaten Baru hingga Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar. Dawani mengungkapkan, maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya itu dipengaruhi tingginya tarif cukai hasil tembakau, CHT, atau cukai rokok. Sehingga dia memastikan, tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun 2025 nanti. Dirinya berharap dengan kebijakan itu peredaran rokok ilegal bisa ditekan. Tak hanya itu, Bea Cukai Parepare menemukan modus baru dalam peredaran rokok ilegal di masyarakat, yakni dengan melalui pengantaran perusahaan jasa titipan, PJT. Dauni mengutarakan, pengawasan barang ilegal memang terus digencarkan Bea Cukai. Hal ini, kata dia, untuk mengamankan penerimaan negara di sektor bea dan cukai. Dia menambahkan, revenue collector, atau penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, pungutan dalam rangka impor pada Januari hingga Oktober 2024 Bea Cukai Parepare menghimpun penerimaan sebesar 54,93 miliar rupiah atau 89,72% dari target penerimaan sebesar 61,23 miliar rupiah. Kita melaksanakan pemusnahan barang hasil penindakan Bea dan Cukai Parepare selama kurun waktu 2023, Oktober 2023 sampai dengan 2024. Nah, barang penindakan ini berupa rokok ilegal dan juga minuman keras ilegal yang telah kita sita dan melakukan penindakan kurang lebih 1,6 juta batang untuk rokok ilegal dan untuk minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras sebesar kurang lebih 360-an liter. Dan ada beberapa sedikit makanan dan minuman impor ilegal. Nah, ini merupakan kerja keras kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita melakukan pengawasan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Dan ini tentunya sangat penting karena setiap tahun kita mendapatkan peningkatan ya target penerimaan di sektor cukai. Nah, disinilah upaya kita adalah salah satunya adalah melakukan pengawasan semaksimal mungkin, bekerjasama dengan seluruh aparat, ya, TNI, Polri, kemudian juga koordinasi dengan kejaksaan, dengan Pemda juga, dari Satpol PP dan juga bagian perekonomian, itu juga membantu kita selama ini, sehingga hasilnya bisa optimal dalam 1 tahun. Saya kira demikian, terima kasih. Ya Pak, izin Pak, rokok ilegal terbanyak di mana ditemukan Pak, di daerah mana Pak? Kalau secara wilayah kerja kami kan dari Baru ya, Kabupaten Baru sampai Mamuju, itu ya hampir sama aja rata-ratanya, sama tersebar di seluruh wilayah. Saya kira datanya kurang bisa kita detailkan ya karena waktu juga, tapi hampir semua kabupaten kota yang kita awasi itu ada, dan ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Di 1 tahun belakangan, karena mungkin gencar operasi kita di lapangan yang melakukan menggempur rokok ilegal di lapangan, operasi bersama dengan TNI Polri, dengan juga Pemda, maka mereka mencari modus baru, itu mengirim melalui perusahaan jasa kiriman, melalui online, seperti itu. Nah, ini juga kita sudah tindak lanjuti, kita koordinasi dengan teman-teman PJT, ya, kita minta mereka bersinergi dengan kami di sini, dan alhamdulillah juga banyak temuan dan tangkapan dari pengiriman jasa titipan tadi. Kalau kenaikan
di tahun depan tidak ada rencana kenaikan cukai, sehingga tentunya ini kita juga berharap dengan tidak ada kenaikan ini bisa menekan ya, menekan keinginan pemain rokok legal ini untuk terus meningkatkan operasinya. Nah, di sini juga salah satu tujuannya adalah mencegah terjadi peningkatan peredaran rokok ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.